minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun. Di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan. Sore hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Sekalipun online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita sore hari ini. Nah, adik-adik, sore hari ini Kak Marijan ditemani oleh teman kita Hansa, shalom. Iya, beri tepuk tangan. Nah, adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik. Iya, baik dan luar biasa. Puji Tuhan. Sore hari ini, sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, adik-adik jangan ada yang bermain, jangan ada yang mengganggu teman, atau ada yang jalan-jalan. Fokus beribadah kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Karisa? Betul. Iya, oke. Sebelum kita mulai, semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi adik-adik katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami akan menaikkan pujian syukur kami. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan sebentar. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Nah, teman-teman, kita akan bergerak, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ayo teman-teman, kita mendaki ke Gunung Sion. Oke, dengan semangat, gerakannya. Bagaimana mendaki? Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Sekali lagi ku mendaki. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Baik teman-teman, kita akan menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman. Silakan.
Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkau Yesus. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Tiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Setiap detak jantungku Yesus segalanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, silakan berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini. Sebelumnya kita angkat pujian, jadikan aku Tuhan terangmu. Jadikan aku terangmu, Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan dunia. Sekali lagi katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku terangmu, Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan dunia. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan dunia. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang akan menceritakan firman Tuhan. Dan kami panjatkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Eden. Nah, adik-adik silakan duduk. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak mau bertanya dulu, siapa tadi yang memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita? Ayo angkat tangannya. Ayo siapa? Siapa? Ayo. Wah, pasti adik-adik yang di rumah semuanya memuji
dan memuliakan Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita daripada Tuhan. Baiklah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini, kakak minta kepada adik-adik semua duduk yang rapi, duduk yang sopan, dan kasih ingat ya teman-temannya, entahkah itu saudaranya, kakaknya, atau adiknya, atau temannya, katakan jangan ada yang bermain. Saatnya kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Ayo katakan kepada orang di samping kalian. Ayo katakan jangan ada yang bermain. Saatnya kita dengarkan cerita firman Tuhan. Iya, sudah? Baik. Adik-adik yang di rumah, saatnya kita akan menyaksikan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan firman Tuhan sore hari ini diambil dari Kejadian 37 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-36. Dan temanya yaitu Yusuf dibawa ke Mesir. Temanya apa? Yusuf dibawa ke Mesir. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kakak lanjut untuk bercerita firman Tuhan sore hari ini, kakak ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira di sini adik-adik ada yang masih ingat tidak? Siapa ayah daripada Yusuf? Ayo, coba ingat-ingat siapa ayah daripada Yusuf? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Iya, betul sekali. Ayah daripada Yusuf yaitu Yakub. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dikatakan Yakub itu sangat mencintai anaknya Yusuf. Iya, saking cintanya Yakub kepada Yusuf, Yakub memberikan Yusuf sebuah jubah yang maha indah. Iya, siapa di sini punya saat itu kan jubah, kalau sekarang itu pakaian. Siapa di sini yang punya pakaian yang bagus sekali di rumah? Wah, pasti adik-adik punya kan? Nah, itu adalah tanda cinta orang tua kalian kepada adik-adik semua. Makanya orang tua berikan kalian yang bagus untuk dipakai. Ya, tentunya dipakai ibadah, dipakai jalan-jalan seperti itu agar kelihatan rapi. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat itu Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf. Ya, tetapi karena Yakub memberikan jubah yang maha indah dan Yakub sangat menyayangi Yusuf, kakak-kakaknya tidak menyukai perlakuan ayahnya kepada Yusuf. Jadi saudara-saudara daripada Yusuf iri kepada Yusuf karena ayahnya lebih mencintai Yusuf daripada mereka semua. Ya, Yakub lebih mencintai Yusuf daripada anak-anak yang lain, seperti itu. Suatu hari ketika Yusuf tidur, dia tidur terlelap. Kemudian Allah memberikan sebuah mimpi kepada Yusuf. Dalam mimpi itu, adik-adik, dalam mimpi itu Yusuf melihat 11 berkas gandum tunduk di depan berkasnya. Ya, jadi 11 berkas gandum yang diikat itu tunduk kepada berkas Yusuf. Ya, yang juga saat itu diikat. Jadi hanya berkas Yusuf saja yang tegak berdiri. Ya, dan bukan cuma sekali rupanya Tuhan memberikan Yusuf mimpi. Kemudian datang lagi mimpi yang kedua. Ya, mimpi yang kedua yaitu Yusuf melihat matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk di hadapannya. Wah,
Dikatakan di situ matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk di hadapannya. Wow. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa arti kedua mimpi ini? Yang tadi pertama bahwa 11 berkas gandum tunduk di depan berkas Yusuf, dan kemudian yang mimpi kedua, Yusuf melihat matahari, bulan, dan 11 bintang tunduk di hadapannya. Artinya adalah pada suatu hari Yusuf akan menjadi seorang pembesar atau seorang pemimpin yang sangat besar, yang punya kuasa. Ya, kalau di sini kalau negeri kita siapa yang punya kekuasaan besar? Ayo, siapa kira-kira? Yaitu presiden. Iya, wah, punya kekuasaan yang besar kan? Seperti itu. Jadi dikatakan di sini suatu hari Yusuf akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Iya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah Yusuf bermimpi, kemudian Yusuf bangun dan dia mengumpulkan saudara-saudaranya. Kemudian apa yang Yusuf lakukan? Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya itu kepada semua kakak-kakaknya. Ya, jadi Yusuf ini adalah anak yang terakhir ya daripada Yakub. Jadi Yusuf menceritakan kepada ke-11 kakaknya tentang kedua mimpinya itu. Dan ketika selesai Yusuf menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya, kakak-kakaknya itu menjadi sangat marah. Iya, mereka merah mukanya, telinganya. Ya, mereka marah setelah mendengar akan mimpi daripada Yusuf. Ya, jadi karena mereka menjadi marah, mereka mempunyai niat untuk membunuh Yusuf supaya Yusuf tidak mengganggu mereka lagi. Nah, akhirnya apa yang ditunggu-tunggu ketika mereka semua telah berkumpul, kakak-kakak daripada Yusuf, mereka berkumpul dan merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Kemudian Yusuf diperintahkan oleh ayahnya Yakub untuk pergi melihat kakak-kakak daripada, atau pergi mencari di mana itu kakak-kakaknya pergi mengembalakan kambing domba. Ya, kemudian Yusuf pergilah dan bertemu dengan kakak-kakaknya, dan inilah kesempatan yang kakak-kakak daripada Yusuf tunggu-tunggu, di mana mereka akan melancarkan apa yang menjadi niat buruk ya daripada kakak-kakak mereka atau kakak-kakak Yusuf untuk mencelakai Yusuf. Ya, kemudian mereka ketika melihat Yusuf datang menghampiri mereka yang sedang berkumpul, mereka kemudian menangkap Yusuf. Ya, menangkap Yusuf, dan Yusuf saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia jadi heran, wah kenapa dia tiba-tiba ditangkap kemudian diikat. Ya, dia sangat heran, ada apa dengan kakak-kakak mereka? Ya, ada apa dengan kakak-kakak saya seperti itu? Ya, dan kakak-kakak daripada Yusuf, ya kemudian mereka mengikat Yusuf dan membuang Yusuf di dalam sebuah sumur yang kering. Iya, wah, jadi Yusuf sangat kasihan ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena Yusuf dibuang ke sumur yang kering. Yusuf tidak punya salah apa-apa, dia tidak pernah benci kepada kakak-kakaknya ataupun sakit hati kepada kakak-kakaknya, tetapi Yusuf dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Wah, itu membuat Yusuf sangat sedih. Iya. Nah, adik-adik, ketika Yusuf sudah berada di dalam sumur yang kering, iya, kakak-kakaknya berada di luar menunggu apa yang kira-kira akan dilakukan kepada Yusuf. Dan tiba-tiba mereka melihat saudagar yang akan menuju ke Mesir. Wah, saudagar yang akan menuju ke Mesir. Ya,
dan mereka tiba-tiba punya ide. Iya, idenya apa? Yaitu mereka akan menjual Yusuf ke Mesir. Iya, kepada saudagar-saudagar itu supaya dibawa ke Mesir, dijadikan budak. Iya. Jadi ketika mereka menjual Yusuf, mereka dapat uang. Ya, itu pikirnya saat itu oleh kakak-kakaknya. Jadi akhirnya mereka mengangkat kembali Yusuf dari sumur yang kering itu dan kemudian menjual Yusuf kepada saudagar yang menuju ke Mesir. Jadi Yusuf tidak mati, adik-adik yang dikasih Tuhan, tetapi sekali lagi penyertaan Tuhan menyertai Yusuf sehingga Yusuf tetap hidup, tetapi Yusuf dijual menjadi budak untuk dibawa ke Mesir. Tadi kan Yusuf sudah dijual, ya kan? Dan sudah dibawa oleh saudagar itu ke Mesir. Dan kakak-kakaknya juga sudah menerima uang yang hasil penjualan daripada Yusuf. Nah, sekarang kira-kira kakak-kakaknya bagaimana menyampaikan kepada Yakub yang adalah ayah daripada mereka bahwa Yusuf kemana, seperti itu. Karena mereka akan sebentar lagi mereka akan kembali dan bertemu dengan ayah mereka Yakub, dan akan pasti ayah Yakub akan bertanya, di manakah Yusuf, anak yang paling kucintai itu. Iya, adik-adik yang dikasih Tuhan, tahu tidak, kakak-kakak daripada Yusuf, iya, mereka itu mencelupkan jubah Yusuf dalam darah binatang yang mereka telah bunuh. Binatang mereka bunuh, kemudian darahnya mereka taruh di suatu tempat dan mencelupkan jubah daripada Yusuf yang maha indah tadi itu ke darah binatang itu, supaya nanti ketika mereka bertemu dengan ayah Yakub, iya kan, ayah mereka akan berkata bahwa Yusuf mati diterkam oleh binatang. Iya, wah, adik-adik yang dikasih Tuhan, rupanya niat jahat daripada kakak-kakaknya semakin kemari, mereka semakin banyak berbohong. Ya, tidak boleh seperti itu ya adik-adik yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Ya, jadi tidak boleh berbohong. Ya, karena Tuhan tidak menyukai hal itu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika mereka bertemu dengan ayah mereka yaitu Yakub dan mengatakan bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas dan mati, maka Yakub sangat sedih. Dan Yakub melihat jubah itu penuh dengan darah. Dia sangat sedih karena anaknya telah mati. Iya, dia mengira anaknya telah mati. Iya, ayah Yakub tahu bahwa Yusuf telah mati. Tetapi adik-adik yang dikasih Tuhan, tahu tidak bahwa ketika Yusuf dibawa oleh saudagar-saudagar ke Mesir dan Yusuf sampai ke Mesir, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan Yusuf. Karena kenapa? Yusuf mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah menyaksikan serta mendengarkan cerita firman Tuhan yang dimana penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan Yusuf. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang kita boleh ambil daripada kisah daripada Yusuf yang sudah kita saksikan tadi? Yang pertama, bahwa kita tidak boleh iri hati. Iya, kakak-kakaknya tadi kan iri hati, sehingga
dia merancangkan hal yang jahat untuk Yusuf. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik di rumah juga tidak boleh yang namanya iri hati, baik itu kepada teman, baik kepada saudara, entah itu kakak, entah itu adik, siapapun itu, tidak boleh iri hati, karena iri hati mendatangkan dosa. Iya, jadi tidak boleh iri hati. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, terus pelajaran kedua yang apa yang kita boleh ambil, bahwa Yusuf terus disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Yusuf dirancangkan akan dibunuh, tetapi oleh penyertaan Tuhan Yusuf tidak jadi dibunuh. Iya, Yusuf kemudian dijual ke Mesir, tetapi ketika Yusuf dibawa ke Mesir, Tuhan terus menyertai Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kalian berada, apapun yang kalian perbuat, ya, jadilah pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, selalu dekat dengan Tuhan. Dan ingat, sekali lagi, jangan iri hati, ya kan? Jangan iri hati, tetapi sayangilah orang-orang di sekitar kalian, sayangilah saudara-saudara kalian, sayangilah orang tua kalian, kasihilah mereka, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Sehingga firman Tuhan katakan, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan terus menyertai kehidupan kita semua. Yusuf tadi kan buktinya, karena Yusuf mengandalkan Tuhan, Tuhan sertai dia sehingga dia juga boleh jadi pemimpin yang besar nantinya di Mesir. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, teruslah andalkan Tuhan sehingga kalian juga boleh suatu saat akan jadi pemimpin yang luar biasa, dan tentunya terus jadi berkat dimanapun kalian berada. Ya, itulah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, dan ialah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah saksikan dan dengarkan. Yang Tuhan kehendaki itulah yang kita lakukan, tepat seperti yang Tuhan inginkan. Selalu hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah adik-adik yang dikasih Tuhan, saatnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami saksikan dan dengarkan sore hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan dapat melakukan kebenaran firman-Mu, yaitu kami tidak boleh menjadi pribadi yang iri hati, tetapi kami menjadi pribadi yang terus mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kami, baik itu orang tua kami, kakak kami, adik kami, opa dan oma, siapapun itu Tuhan kami kasihi, karena kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Dan yang kedua, kebenaran firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami mau terus mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan, kekuatan juga terus melimpah atas kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semua kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kakak sampaikan ya, persembahan dapat ditransfer di nomor rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini, atau minta tolong kepada orang tua yang beribadah hari Minggu pagi di Villa Bukit Indah Doda. Ada kotak yang sudah disiapkan untuk sekolah minggu. Sebelum kita memberikan persembahan, teman kita Karisa akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Dan doa penutup akan dipimpin oleh KM
Selamat sore adik-adik. Kita mengucap syukur dan terima kasih di mana kita sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu, dan sekarang kita berdoa untuk teman kita yang ulang tahun. Kakak baca namanya ya, Dek. Fredon Milson, Ethan Gunawan, Minet Jenny, Natasha Kasih, Renal, Rivaldo, Melanie, Karissa, Belvania, Mikhail. Tutup matanya adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan sudah memelihara kehidupan teman-teman kami yang ulang tahun. Tuhan juga memberkati kesehatannya, memberkati kedua orang tuanya, apapun yang mereka kerjakan kedua belah tangannya, Tuhan selalu membuat yang berhasil, terutama memberikan kesehatan setiap saat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kakak-kakak yang melayani pada sore hari ini. Tuhan juga memberkati kesehatannya, usaha pekerjaannya diberkati. Kami juga berdoa bagi kepala sekolah kami Cerita, Tuhan juga memberkati kesehatannya, rumah tangganya diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami, baik itu Batita, Balita, Pratama 1, Pratama 2, Pratama 3, Madya 1, Madya 2, Madya 3, juga Tunas Remaja. Tuhan juga memberkati guru-guru di Revival, juga di Jalan Zebra. Tuhan juga memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan demikian, ibadah sekolah minggu sore ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Berikanlah dengan cuma-cuma. Ayat 10 ayat 8. Amin. Ayat ke bawah. Shalom, ayat hafalan minggu ini Cuma-cuma. berikanlah dengan 10 cuma-cuma. ayat 8. Matius 10 ayat 8. Shalom. Shalom. Berikanlah dengan cuma-cuma. Berikanlah Matius dengan 10 ayat cuma-cuma. 8. Matius 10 ayat 8. Amin. Berikanlah, berikanlah dengan tebal bagimu. Matius ayat 10 ayat 8. Tuhan akan menyembuhkan. Yakobus 5 ayat 15. Amin. Tuhan akan menyembuhkan. Yakobus 5 ayat 15. Amin. Ayat 15. Saling memperhatikan 1 Korintus 12 ayat 25. Amin. 12 ayat 25. Saling 25. Perhatikan. Terima kasih. Perhatikan. Terima kasih. Saling memperhatikan. Memperhatikan. 1 Korintus 12 ayat 25. Amin. Terima kasih. Shalom. Saling
memperhatikan. 1 Korintus ayat 12. Saling memperhatikan. 25. Amin. Ayat 25. Amin. Saling memperhatikan. 12 ayat 25. Amin. 1 Korintus 12 ayat 25. Salam. 1 Korintus 12 ayat 25. 1 Korintus saling 12 ayat 25. Allah akan segala kebutuhan. 4 ayat 11. Thank you. Keperluan ini. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 10. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. 4 ayat 19. Bapa kami yang ayat surga dan kemuliaan nama bukanlah ayat 6 ayat 9. Salam. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Terima kasih. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dan dibangkitkan. 1 Korintus 10 ayat 31. 11 ayat 3-4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita dan dibangkitkan. Thank you, Jesus. Kerajaan Allah dan kebenarannya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Matius pasal 6 kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya dan kebenarannya kepadamu. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Akan ditambahkan kepadamu. Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu maka kerajaan Allah akan ditambahkan dan kebenarannya, Matius maka 6 semuanya ayat 33. itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Thank you, God bless you. Daniel 9 ayat 14. Sebab itu Tuhan bersiap dengan kata-kata itu dan menyatakannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Terima kasih. Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Daniel 9 adil dalam segala perbuatan. Terima kasih Kak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Daniel 9 ayat 14. Terima kasih. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ayat 39. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Mazmur 37 ayat 39. Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Mazmur 37 ayat 39.